Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku tersayang dan tercinta? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dulu dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku saya banggakan, pada pagi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang tema 6 ya. Tema 6, subtema 1 pembelajaran pertama. Temanya berjudul merawat hewan dan tumbuhan. Siapa anak-anak yang di rumah punya hewan? Angkat tangan, ayo. Ya, betul. Husain. Siapa yang di rumah punya tumbuhan? Iya. Ada itu Prinsa punya tumbuhan di rumah. Oke. Sekarang anak-anak sudah mengenal tentang tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Siapa yang di rumah sering merawat hewan dan tumbuhan? Di rumah banyak tumbuhan, yuk dirawat tumbuhannya. Yang punya hewan dirawat hewannya. Supaya apa? Supaya tumbuhannya tumbuh subur, hewannya sehat selalu. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Ali akan bacakan tentang KD atau kompetensi dasar dari bahasa Indonesia, yaitu mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita, dalam memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kalimat, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, SBK itu mengenal pola irama sederhana melalui apa? Melalui lagu anak-anak. Oke, anak-anak saya banggakan, untuk pembelajaran subtema 1 ini, yaitu pembelajaran pertama tentang hewan di sekitarku. Anak-anak pastinya punya hewan di rumah ya. Semoga kalau punya hewan kucing, yuk pelihara kucingnya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah ayo membaca bersama-sama. Anak-anak saya banggakan, dalam buku yang Pak Ali tulis itu ada membaca cerita tentang Lani. Tapi sebelum membaca cerita, Pak Ali mengenalkan huruf tegak bersambung ya. Huruf tegak bersambung contohnya seperti ini ya. Huruf tegak bersambung, A bagaimana, B bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, setelah anak-anak mengenal huruf tegak bersambung, kemudian anak-anak dengarkan cerita dari Pak Ali tentang Lani dan Siti. Lani dan Siti sedang bermain di kebun binatang, di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh beberapa tanaman bunga. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Kemudian tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam, memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Anak-anak saya banggakan, kalau kita melihat cerita tadi, itu ada huruf tegak bersambung, itu ada huruf besar. Coba anak-anak perhatikan, huruf besar yang pertama apa? Pada awal kata. Lani. Lapan Lani. Ada di kebun, ada bunga, tampak, itu semua depannya adalah huruf besar. Ya, kenapa huruf besar? Karena itu adalah termasuk aturan untuk menulis yang benar. Setelah huruf besar yang pertama adalah di depan kata atau depan kalimat, kemudian ada nama seseorang, itu harus menggunakan huruf besar. Jadi kalau nama seseorang, maka huruf pertamanya harus huruf besar. Maka huruf kapital atau huruf besar itu merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasanya. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri seseorang. Jadi kalau nama anak-anak, pertamanya hurufnya huruf besar. Kemudian kalau membuat kalimat, depannya harus huruf besar. Seperti itu ya anak-anak. Setelah anak-anak mengetahui huruf besar atau huruf kapital, kemudian anak-anak berlatih. Coba anak-anak latih atau latihan menulis huruf sambung, huruf tegak bersambung ya. Ada kalimat hewan apa saja yang dipelihara Lani.
itu ada pertanyaan. Nah, anak-anak menjawab dengan huruf tegak bersambung ya. Tadi ada cerita Lani dan Siti di atas tadi. Kemudian anak-anak bisa menjawab pertanyaan pertama, hewan apa saja yang dipelihara Lani. Menjawabnya dengan huruf tegak bersambung. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah di manakah letak kandang ayam Lani? Itu pertanyaan. Jawabnya huruf dengan huruf tegak bersambung. Oke, paham anak-anak? Iya, saya kira paham untuk huruf tegak bersambung. Yang kedua, SBK adalah yuk kita bersama-sama menyanyi tentang ayam. Ya, bersama-sama nyanyi bersama-sama. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Oke, setelah anak-anak mendengarkan lagu tadi dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi anak-anak. Di situ ada, kalau panjang nanti ada garis panjangnya ya. Bunyi panjang kita dengan garis panjang. Kalau bunyi pendek hanya dengan titik. Nah, setelah anak-anak mencermati lagu itu, kemudian anak-anak praktekkan di rumah dan bisa dikirim lewat rekaman maupun video. Kemudian dikirim di tempat atau di WA Pali ya anak-anak. Anak-anak semangat di rumah belajarnya ya. Dengan nyanyi, walaupun nyanyi tetap semangat ya. Kemudian anak-anak bisa menandai mana bacaan panjangnya, mana bacaan pendeknya. Kalau panjang dikasih tanda apa tadi? Garis. Kalau pendek kasih garis apa? Titik. Itu adalah pembelajaran pertama tentang subtema pertama, tema ke-6 pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini memberikan semangat kepada anak-anak tentang mengenal apa tadi? Huruf tegak bersambung dan mengenal panjang pendek dalam sebuah nyanyian ya, panjang pendek dalam sebuah nyanyian. Oke, demikian dari Pak Ali. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari dengan bacaan hamdal bersama dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.